guys, welcome back my channel. Kali ini gua mau bikin part 2 nya. Part 2 tentang politik ya. Langsung aja ya kita bahas. Langsung aja Bang. sih. Ini juga nih lagi rame di media sosial Bang, tentang bansos. Apa yang lo tahu tentang ini Bang? Oh, masalah bansos emang lagi rame maksudnya. Lagi rame ya? Rame. Kenapa? Karena untuk timing ya, istilahnya timingnya itu nggak pas. Kalau kata istilah Pak Anies, waktu ini bukan netral nih, gue salah 4 jari. Jadi waktu kampanye debat semalam, kan Pak Ganjar nanya tuh tanggapannya tentang bansos. Ya. Terus Pak Anies bilang, bansos itu jangan dirapel ke hari-hari pilpres. Harusnya dari awal dari bagi bansos. Oh iya. Nggak pas lagi Nggak pas lagi pilpres. Jadi yang ramai itu adalah video yang salah satu menteri bikin vlog di depan istana presiden. Jadi situ ada presidennya, ada pas pampres, ada kantong-kantong bansos. Si menterinya nge-vlog gitu kan, bilang bahwa ini kebaikan presiden, kinerja presiden bagus segala macam. Tapi itu istilahnya gimana ya? Kalau bansos itu kan programnya ada yang punya program bansos, nggak ada bagiannya kan? Bagiannya itu Kementerian Sosial yang mengurusi soal-soal sosial tuh ya, Kementerian Sosial. Jadi untuk staf presiden ya seharusnya hanya memberikan kebijakan, terus memberikan instruksi, kan itu udah masuk presiden. Iya sih. Apa lu presiden langsung turun ke jalan ya? ketemu langsung rakyat untuk bagi-bagi bansos, apalagi membawa nama pribadi presiden. Ya padahal kan itu yang kita tahu bansos berasal dari pajak rakyat ya. Iya. Oh iya, banyak kan gitu kan ya. Misal kayak dulu kita ngomong dulu ya, kayak apa itu yang covid, lagi zaman covid tuh Ya kopi. nah itu kan beneran bansos itu kan datang dari ya kita nggak tahu sih, maksudnya ya gue mikirnya kayak gitu ya. Kita tahu kenapa nih bansosnya bertulisan, pernah nggak sih lu, pernah nggak dapet nggak lu kayak misalnya tulisan ini bansos dari presiden? Iya Ya. ya pernah. Iya yang modelnya kayak gitu ya. Yang sekarang begitu. Oh modelnya gitu ya? Iya, dari Presiden Republik Indonesia. Tapi sebenarnya kan bagus juga ya, maksudnya betul-betul bagus. Presiden kita baik lah, mau bagi-bagi kita. Di sembako isinya banyak, ada beras, ada minyak, Mungkin itunya kali ya, mungkin caranya salah. Sebenarnya itu kewajiban presiden maksudnya. Kewajiban presiden buat mensejahterakan rakyat. Dari apa dia ngebantuin masyarakat, bagi-bagi kebutuhan pokok misalnya, kasih makanan segala macam, itu udah suatu kewajiban. Makanya yang lagi ramai sekarang itu waktunya itu lagi dekat-dekat pencoblosan. Berarti waktunya kurang cepat ya? Kurang tepat karena sang anak sedang dalam kontestasi tersebut. Iya. Sebagai salah satu paslon. Makanya ketika rakyat kecil, masyarakat kecil bahkan ente bagi makanan mie aja nih, mie instan satu bungkus aja pasti seneng. Iya, itu orang-orang yang benar-benar kepikiran ya. Ini apalagi gula segala macam, kebutuhan pokok. Kita juga nggak tahu di dalam itu ada amplop nggak, ngasih duit juga, itu pasti seneng. Kalau seneng apa pasti memuji dong, muji-muji yang ngasih dong. Wah baik banget nih Pak Presiden ya kan, udah ngasih gue bansos. Pasti anaknya ntar bakal begini nih, larinya ke situ. Mungkin pemikiran mereka ya. Pemikiran mereka lah ya, bapaknya baik, ngasih bansos gua, pasti ntar anaknya bakal kayak gini nih. Pasti nanti anaknya bakalan ngasih bansos juga ke orang-orang juga kayak gua dikasih. Padahal kalau orang-orang yang dibagi bansos ini pikirannya panjang, maksudnya dia paham sekarang ini lagi waktunya apa, dia ranahnya. Nah itu bakalan terbuka, si rakyat juga bakal oh ya udah ini emang kewajiban presiden, dia terima. Urusan milih apa segala macam itu udah perhatian. Oh iya.
Tidak urusan pribadi ya. pribadi. Nah kalau masyarakat yang melek ya, jadi kalau masyarakat yang dibagi-bagi itu yang di pinggir jalan rasanya bakal nggak enakan sih maksudnya, karena gue udah dibayarin ya pasti gue jadi lah, Iya sih. balas budi kan ibaratnya. Kalau orang-orang yang kritis, anak-anak muda, anak yang melek politik, ente bagi bansos 1M 2M dengan atas nama presiden, karena dia paham larinya kemana tujuannya, pasti tetap aja ya udah bansos gue terima, urusan milih Jadi sendiri ya. Tulis sendiri. iya atas hati itu sendiri. Oh iya sih, benar. Bisa jadi Betul, begitu ya. betul. Iya juga sih ya. Tapi ya kita nggak menyalahkan juga sih guys. Betul. Ya. Semuanya disayangkan. Kenapa harusnya kan Batu ya dari sebelum ada pemilu ini juga kan bisa kan kayak gitu bagi-bagi bansos. Ya tapi ini dari pemikiran kita aja ya kan. Dari kalau hidup kita ya Yang kita lihat aja, yang kita lihat. Oh ya. Nah itu juga nih. Pokoknya nih guys, kita ambil materi ini dari sesuatu yang ada di berita, ada di medsos ya. Maksudnya kayak video-video viral lah. Ini yang kita lagi bahas sekarang nih, video-video viral lah ya, kita bisa bilangnya. Ini ada juga nih menteri-menteri pada ikut kampanye. itu tuh Kenapa aja sih, Boy? yang kita lihat ya. Bahkan sebenarnya kalau menteri itu ASN aja dilarang buat PNS, ASN lu nggak boleh kampanye, kan udah ada itu aturannya. Oh di undang-undang udah ada ya aturan. Ada polisi, Nggak boleh. aparat itu nggak boleh, kepala desa, perangkat desa itu nggak boleh. Itu nggak boleh kampanye apa nggak boleh ini? Nggak boleh kampanye. Nggak boleh kampanye. Kalau milih Kalau tetap milih milih. tetap milih. Kalau Oke. kampanye nggak boleh. Nah ini apalagi sekelas menteri maksudnya. Oh mengkampanyekan Salah satu salah paslon satu paslon itu nggak boleh nggak harusnya. boleh. Kalau ini udah jelas nih, Oh. menteri-menteri masuk ke TPM, tim pemenangan. Adanya di mana? Gua gini, ini gua apa yang gue lihat ya, bukan. Jadi menteri-menteri yang ada di 02, gue sebutin ya. Bahlil, dia menteri investasi. Pak Erick Thohir, BUMN, Pak Erlangga, terus ya paslon sendiri menteri pertahanan ya kan, Gibran wapresnya wali kota, dan banyak yang lainnya lah. Itu pada masuk ke TPN, ke tim pemenangannya, padahal jelas-jelas nggak boleh gitu. Karena mereka orang biar kata ini gue nggak pakai fasilitas negara, nggak mungkin. Kalau lu pakai 1 rupiah pun itu pakai fasilitas negara, apalagi lu kemana-mana pakai mobil, lu kemana-mana pakai ya handphone. Iya. Itu perangkat itu udah pasti terikat sama fasilitas Fasilitas negara. ya. Oh berarti kan ya emang udah tertera kan emang nggak boleh. Iya. Di undang-undangnya juga ada ya. Iya betul. Nah, itu ada Bu Ida tuh. Bu Ida itu menteri tenaga kerja. Itu dari PKB. PKB itu partainya Pak Gus Muhaimin. Itu menteri nggak pernah ada maksudnya. Oh berarti di paslon lain nggak ada. Ada menteri, tapi dia nggak ikut kampanye. Oh, jadi apa misalnya nih kayak paslon 01 misalnya Iya. tadi Bu Ida Iya. atau siapapun itu emang nggak ada yang ikut-ikutan Nggak ada tentang yang ikut-ikutan. pemenangan ini ya. Nggak ada. Ya coba aja lihat mana ada berita menteri tenaga kerja ikut kampanye, apalagi masuk ke tim pemenangan. Nggak ada. Jadi dia emang menghormati apa yang jabatan yang dipunya, apa yang udah ada di aturan, dia ngejalanin. Karena dia ada di partai yang memang benar-benar lu contohin yang baik udah masyarakat. Saya pada pintar. Mencontohkan yang baik aja. Benar. Jangan menggunakan fasilitas negara. Di TPN udah jelas, di debat-debat layar TV di mana, di belakang Prabowo kalau nggak Gibran itu udah pasti ada menteri. Menteri makanya. Oh berarti yang tadi kita bahas juga ya kita pernah bahas itu. Berarti itu bagus juga ya menteri-menteri yang sampai apa relain jabatan itu memenangkan paslon yang dia dukung gitu ya. Itu bagus ya. Bagus. Menghormati etika lah.
di kabar politik gitu ya. Serem juga ya. Oh, Pak Luhut juga bisa. Pak Luhut bilang saya pendukung Pak Prabowo. Pak Wiranto sih kalau nggak salah dia nggak menteri. Pak Luhut masih menteri kan, si mendukung. Ya itulah kelihatan kenapa, karena ya yang diambil dari Gibran adalah kekuatan itu. Kekuatan Presiden Jokowi, bukan kapasitasnya Gibran. Ini katanya pemuda hebat, Iya. mau dia anak muda, punya talenta, kualitas bagus. Enggak, melihatnya emang dari situ. Power bapaknya, Power of Bapak. bapak. Tapi ini tanggapan kita ya Bang Apoy. Betul. Itu tanggapan Apa kita. yang kita lihat aja. Apa yang kita lihat nih, ya pemuda tuh menggambarkannya kayak Seperti gitu. ini ya, yang apa yang dilihat di publik kayak gini. Tapi kan disayangkan banget ya. Maksudnya kayak dulu nih, kayak dulu gue juga benar-benar apa namanya mengkampanyekan Pak Prabowo. Dulu gue Pak Prabowo gue mengkampanyekan apa? Gue juga Gue mendukung penuh Pak Prabowo dulu. dukung banget gua 2019. Gak tahu sekarang nih, ya gue jadi agak mikir sih ya, gue walaupun gue juga belum apa ya, gue belum nentuin sih pilihan gue apa, gue belum nentuin kayak gitu Bang Apoy. Iya. Terus nih udahlah kita nih panas juga nih ngomong. Itu Ngomong nih, lumayan. lama-lama nih baru juga mulai kan kita panas nih kita obrolan. Iya. Kita pindah lah, kita seberang lagi ya Bang Apoy ya. Siap. Kita apa namanya, kita nyebrang pembahasan. Kali ini kita akan membahas tentang IKN, IKN, Ibu Ibu Kota Kota Nusantara. Ya, Nusantara. Gimana Iya. Bang Apoy ini tanggapan lu? Tanggapan lu tentang IKN ini gimana? Apakah bagus atau ada pro dan kontra atau gimana gitu? Tadi tanggapan lu gimana tentang ini? Tanggapan gue ya, apa yang gue pelajari, apa yang gue lihat Hmm. di berita-berita Hmm. dan realitanya kayak gitu di lapangan di sana. Hmm. Tentu yang pertama, IKN ini adalah program yang ambisiusnya Pak Presiden. Ambisius ya. Beda ambisi sama ambisius tuh. Hmm. Ambisius itu gimana caranya program gue jalan. Hmm. Meskipun gue menggugurkan sesuatu, mengorbankan sesuatu, itu ambisius tuh. Jadi istilahnya kotor lah. Kotor. Ambisius itu tujuan kotor. Intinya orang pengen menggebu-gebu lah buat itu supaya ini jadi gitu. Iya. Kalau dibilang baik apa kagak sebenarnya Pro dan kontra ya? plus minus. Plus minus ya? Ya kalau baik secara visual emang bagus, rapi, tatanannya segala macam. Keren lah gitu ya? Keren, kelihatan kayak negara maju lah, Hmm. untuk kota maju. Cuman kalau buruknya tentu aja itu kan tadi lu bilang program ambisius. Kenapa program ambisius? Karena kalau yang gue pikirin adalah ini di mana-mana gue diskusi selalu gue bawa ini maksudnya. Jadi seakan-akan apa sih yang lu tinggalin selama 2 kali lu ngejabat presiden? Ya. 2014, 2019. Masa nggak ada jejak fisiknya yang lu tinggalin? Minimal prasasti lah, Oh, minimal iya. patung lah ya. Iya. Kayak gitu-gitu. Benar. Nah, Jokowi ini ambisius. Kenapa? Karena IKN ini nanti seakan-akan dibangun atas pemerintahan Pak Jokowi. Udah pasti kan nanti masuk ke materi sekolahan, materi perkuliahan, masuk ke sejarah Indonesia, bahwa IKN ini hasil dari kinerja Pak Jokowi. Itu nanti di masa yang akan datang pasti berpikiran, wah keren banget nih IKN nih, Pak Jokowi keren, hebat segala macam. Tapi apa yang kita rasain sekarang, orang-orang yang jadi bagian dari proses IKN jadi, itu mikirnya malah IKN itu nggak kayak gitu, nggak seperti apa yang ada di buku. IKN itu mengorbankan lingkungan sekitar, mengorbankan hal-hal lain, mengorbankan orang-orang yang memang seharusnya lu jangan ngedahuluin pembangunan dulu, sejahterain dulu rakyat-rakyat, kayak gitu-gitu. Nah, kenapa? Karena budget IKN itu nggak kecil, gede banget. Bahkan presiden sendiri pun ke luar negeri untuk nyari investor. Bahkan katanya masih
kurang. Sampai sekarang ini anggaran masih kurang, masih utang masih segala macam. Dengan cara apa? Kotornya pajak. Ente dengar nggak tuh pajak, katanya pajak motor mau dinaikin, Iya. terus pajak-pajak hiburan-hiburan mau ditambahin. Tuh, banyak sekali yang dikorbanin. Dan kan di pelosok negeri kalau kita lihat orang mau sekolah aja, anak-anak kecil itu ya jalanannya kadang lewatin sungai, iya, iya, tidak ada jembatan, Heeh. perjalanan jauh, aksesnya jauh, kesehatan juga kurang. Bahkan di ibu kota yang sekarang aja di Jakarta ketimpangannya banyak. Nah apalagi di ngebangun IKN, kita ngebangun IKN di lagi keadaan kayak gitu gimana coba? Oh sebenarnya nggak maksudnya dia ingin membuat sesuatu misalnya kayak contohnya kayak IKN gitu. Sebenarnya sih itu bagus, cuma kita harus lihat dulu nih kondisi negara kita nih, Betul. kondisi kita sekarang tuh yang paling dibutuhkan tuh apa Nah, gitu itu. kan. Betul. Oh berarti kalau ini berarti bisa dikatakan lu tidak setuju dengan IKN ini. Kalau buat sekarang gue nggak setuju sih, maksudnya. Oh buat sekarang lu masih Iya, banyak banget yang dikorbanin. Hmm. Gue lebih setuju gini, ada pemikiran salah satu paslon bahwa kalau kepilih akan memajukan, meningkatkan 40 kota. Hmm. Seperti halnya DKI Jakarta. 40 kota ini bakal dijadiin kayak Jakarta. Maju, CC gampang, segala macam, kebutuhannya lengkap. Kayak gitu. Ada pemikiran salah satu paslon, itu gue setuju tuh. IKN tetap berjalan. Karena kan udah dibangun ya. Iya. Udah dibangun segala macam. Dan hampir mau jadilah. Ini nggak diberhentiin, nggak ditolak enggak, tapi dulu disediakan dijeda dulu lah, jeda 40 kota ini dibangun, ya kan? Udah rata nih semuanya nih, 40 kota udah sama-sama ekonominya saling merata ya kan? Baru IKN lu pindah terserah dah, IKN lu pakai. Oh gitu istilahnya, bukan lu fokusnya ke IKN, sedangkan 40 kota ini udah abaikan, udah maju. Yang tertinggal yang dimajuin ya IKN. Pertanyaan gue satu, IKN siapa yang pakai? Ya kan? IKN siapa yang pakai kalau bukan pejabat, presiden, ASN, PNS, pekerja situ, rakyat sekitar. Boro-boro. Rakyat sekitar masih panen sawit, masih padi segala macam, masih bertani, berkebun. Kalau materi-materi pemerintahan mana paham. Benar. Ya tapi kan bisa aja nih bang, kayak misalnya dia bikin IKN, Iya. ya kan ibu kota, dia kan ibu kota ya. Kita sebutnya IKN ini ibu kota kan, emang ibu kota kan, ibu kota Nusantara. Kalau udah mengesahkan ibu kota, otomatis kan ibu kota Indonesia kan sekarang IKN ya, bisa dikatakan kayak gitu kan? Iya. Ya berarti kan itu malah untuk apa? Wilayah sekitar kan jadi banyak kerjaan kan, banyak kebutuhan pekerjaan. Itu banyak dari visi program itu memang itu salah satunya. Oh salah satunya itu ya? Iya, jadi gini, kalau rencanain sesuatu kan boleh-boleh aja, mau positif apapun ya kan, diindah-indahkan lah narasinya. Nanti yang pekerja di situ pasti orang-orang lokal, orang-orang adat Kalimantan, pasti kayak gitu narasinya. Tapi di lapangan nggak kayak gitu. Jadi gue pernah ngeliat salah satu video itu tuh yang lagi wawancarain masyarakat adat sekitar IKN. Jadi dia bilang itu nggak cuma 1, 2, 3 orang, tapi banyak yang diwawancarain. Ada yang lagi nyangkul, ada yang lagi ngambil sawit, diwawancarain semua. Dia bilang apa? Saya nggak setuju dengan pembangunan IKN. Karena kenapa? Karena IKN ini bukan untuk kami, masyarakat lokal. Yang manfaatin udah pasti orang-orang yang dari kota Jakarta ke IKN ini. Kenapa? Karena dia ngambil contoh di Jakarta, ibu kota Jakarta. Gimana coba orang Betawi asli yang tinggal di Jakarta, lahir di Jakarta, tapi yang pekerjanya dari orang-orang luar. Iya sih. Oke, realitanya gitu. Realitanya itu ya. Sulawesi ke sini, Kalimantan ke sini, Bali Semuanya, sini, semuanya tuh. Nah, orang-orang Jakarta mana? Ada sebagian yang dapat, ada sebagian kagak. Jadi lagi-lagi lihat kualitas dan kapasitasnya. Kalau IKN pasti bakalan terjadi kayak gitu.
Nah itu ditambah lagi nih ketimpangan, nambah lagi tuh. Hmm. Jakarta belum kelar, ada lagi Ada ya kan? lagi ya. Oh iya ya.